Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Aglia Saharani dari program studi S1 Pendidikan Kimia NIM B2C022007. Di sini aku mau jelasin sedikit tentang proses pembuatan alat destilasi sederhana dan juga uji keefektivitasan alat tersebut pada praktikum destilasi mawar dan juga destilasi alkohol nih. Jadi teman-teman, sebelum kita membuat rancangan alat, kita juga sudah membuat desainnya terlebih dahulu nih. Tapi ternyata desain yang kita buat itu tidak sesuai ekspektasi teman-teman, sehingga terjadi beberapa perubahan atau terjadi beberapa revisi pada barang-barang yang digunakan. Contohnya, pada desain awal kita menggunakan baskom, namun pada akhirnya kita menggantinya dengan kaleng roti. Hal tersebut terjadi karena kaleng roti ini memiliki bahan dasar aluminium yang bisa mempertahankan suhu dari air es jika dibandingkan dengan baskom. Kemudian kita juga mengganti tali pramuka dengan menggunakan sumbu kompor nih, karena ternyata ketika kita mencobanya tali pramuka itu mudah terbakar teman-teman, sehingga kita harus menggantinya dengan sumbu kompor. Kemudian kita juga mengganti kaleng minuman dengan wadah selai yang terbuat dari kaca teman-teman. Hal tersebut terjadi karena kaleng kaca ini memiliki nilai estetika yang lebih bagus ketimbang minuman kaleng. Nah, itu aja revisi-revisi yang kita lakukan pada proses pembuatan alat destilasi. Nah, untuk selanjutnya aku mau kenalin nih tentang pembuatan dan juga bahan-bahan apa saja yang kita gunakan dalam pembuatan alat tersebut. Nah, mungkin kita pindah ke sini. Jadi semua barang-barang yang kita gunakan dalam pembuatan alat destilasi sederhana ini itu dari barang-barang bekas teman-teman. Mulai dari kondensor, kemudian selang, kemudian wadah destilat, itu semuanya menggunakan barang-barang bekas seperti ada kaleng roti, kemudian ada botol, kemudian ada selang plastik, terus ini juga kita menggunakan paku, kemudian kayu, semua itu barang bekas dan kita juga membuatnya sendiri teman-teman untuk sesuai desainnya. Di sini ada kaleng susu, kita gunakan sebagai kompor. Kemudian di sini kita juga menggunakan kayu yang mungkin kita potong-potong untuk penyangganya. Kemudian bahan-bahan yang kita gunakan ada 2 botol UC 1000, di mana botol yang pertama kita gunakan sebagai wadah destilat, kemudian botol yang kedua kita gunakan sebagai wadah sampel nih. Kemudian selanjutnya seperti yang sudah aku jelasin tadi, bahwa kita menggunakan wadah selai sebagai pemanas. Selanjutnya kita juga memakai kaleng roti sebagai kondensor dan juga kita menggunakan selang plastik sebagai aliran daripada sampel menuju wadah destilat nih. Kemudian nggak mungkin dong kalau kita nggak pakai penyangga. Nah, di sini kita juga sudah membuat penyangga menjadi bentuk meja. Mungkin itu saja alat-alat yang kita gunakan. Nah, jadi untuk rangkaiannya adalah seperti ini teman-teman. Jadi ini kondensor di sini. Kita turunin dulu ya. Ini ada kompor. Nah, jadi kompornya itu juga harus kita gunakan penyangga nih. Karena apa? Karena ternyata ketika kita masukkan ini ke dalam kompor seperti ini, apinya itu akan tertutup teman-teman, sehingga tidak akan menyala seperti itu. Jadi kita membutuhkan bantuan kayu. Nah, ini untuk rangkaian kompornya.
Sebelum masuk ke proses destilasi, di sini aku mau jelasin sedikit tentang apa itu destilasi. Jadi, destilasi adalah proses pemisahan suatu campuran yang didasarkan pada perbedaan titik didih dan tekanan uap yang cukup signifikan, teman-teman. Nah, untuk proses destilasi, pertama-tama tentu saja kita harus menyusun alat terlebih dahulu, di mana susunannya seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Setelah itu kita juga harus menyiapkan sampel, di mana di sini sampel yang kita gunakan adalah bunga mawar. Kemudian masukkan es batu dan juga garam ke dalam kondensor untuk menjaga suhu agar tetap dingin. Nah, pada proses destilasi ini larutan atau senyawa yang memiliki titik didih yang lebih rendah akan mendidih terlebih dahulu, teman-teman, dan juga menguap dibandingkan dengan senyawa yang memiliki titik didih yang lebih tinggi seperti itu. Setelah uap dilewatkan pada kondensor, uap tersebut akan berubah menjadi air. Nah, di sini kita sebut sebagai destilat. Destilat yang kita dapatkan pada praktikum destilasi mawar ini sebanyak 40 ml dalam waktu 1 jam, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah praktikum destilasi alkohol menggunakan alat sederhana, teman-teman. Jadi sebenarnya langkah-langkah yang kita lakukan itu tidak jauh berbeda, namun terdapat beberapa perlakuan khusus. Seperti contohnya yaitu kita harus menghomogenkan alkohol terlebih dahulu untuk menghilangkan CO2 di dalamnya. Setelah dihomogenkan, ambil sebanyak 50 ml dengan bantuan pipet volume. Kemudian masukkan alkohol ke dalam botol UC 1000 dan juga tambahkan 25 ml Aquades ke dalamnya. Nah, senyawa dengan titik didih yang lebih rendah akan mendidih terlebih dahulu dan juga menjadi uap terlebih dahulu, teman-teman. Sehingga setelah itu ia akan melewati kondensor dan berubah menjadi air atau seperti yang kita sebutkan tadi yaitu destilat. Nah, setelah destilat itu sudah jadi, maka kita masukkan ke dalam labu ukur dan juga kita tambahkan dengan Aquades. Nah, setelah itu masukkan ke dalam kulkas hingga suhunya mencapai 15 derajat Celcius, teman-teman. Setelah sudah mencapai 15 derajat Celcius, masukkan ke dalam pignometer, bersihkan embun di luarnya dan juga tunggu pignometer sampai mencapai suhu 20 derajat Celcius. Proses selanjutnya adalah timbang pignometer yang sudah berisi destilat. Setelah itu hitung untuk mengetahui keefektivitasan alat tersebut. Nah, jadi di sini kita mendapatkan hasil sebanyak 84,94% untuk keefektivitasan alat yang kita buat. Nah, mungkin itu aja terkait proses pembuatan alat destilasi sederhana dan juga uji keefektivitasan alat tersebut pada praktikum destilasi mawar dan juga destilasi alkohol. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat dari video ini. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.